Kita mulai aja ya kuliah hari ini, udah jam 4, lebih 15 menit. Oke, kita lanjutkan ya pertemuan sebelumnya. Kita udah masuk ke ini ya, apa namanya, subbab tentang apa namanya ini, nilai tengah ya. Jadi turunan aplikasi turunan salah satunya untuk menghitung nilai tengah gitu ya. Saya tadi lihat juga di kalender akademik ya, UTS itu dijadwalkan tanggal 8 ya, minggu kedua Maret. Ya, jadi kita masih ada yang efektif itu minggu depan itu 2 kali pertemuan lagi ya. 2 kali pertemuan. Nah, 2 minggu lagi baru kita UTS gitu ya. Jadi rencananya kita kan sesuai RPS, kita bahan sampai UTS itu sampai apa ini? Apa namanya? Teorema Taylor ini ya. Nah, sampai di sini ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa sampai ke sini. Nah, kalau misalnya tidak terburu ya, nanti saya ganti pertemuannya dengan mengupload video kurangannya, bahannya gitu ya. Jadi mungkin tidak akan keburu juga untuk menambah pertemuan karena sisa hanya minggu depan ya. Jadi kalau kita usahakan bahannya sampai di sini selesai gitu ya. Sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan dulu nggak terkait materi yang sudah dibahas? Sambil menunggu yang lain juga untuk bergabung ya. Jadi nanti apa namanya, aturan L'Hopital ini mungkin kita akan banyak bahas secara garis besar saja ya, karena kan intinya adalah bagaimana teorema L'Hopital ini atau sifat-sifat kapan dia bisa digunakan itu kan sudah dipelajari juga di kalkulus ya. Jadi lebih kepada mengingatkan kembali gitu ya. Kemudian mungkin bukti-buktinya juga ini trik banget ya gitu ya. Jadi kita cukup memahaminya, idenya saja gitu ya. Jadi nanti akan saya bahas secara garis besarnya saja gitu. Kemudian untuk soal ya, jadi kita selesaikan dulu materinya. Kalau nanti ada waktu lebih, baru kita akan coba bahas beberapa soal terkait dengan materi-materi yang sudah dipelajari gitu ya. Saya juga belum mengasih tugas lagi ya, itu juga akan saya berikan. Terus untuk tugas yang sudah dikumpulkan, nanti asisten saya juga akan mengupload di Island ya, apa namanya ini, kunci jawabannya. Jadi silakan dipelajari dan kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan gitu ya. Oke, mungkin udah banyak juga ya. Kita mulai aja ya, kita lanjutkan aja materi hari ini ya. Kemarin kita udah sampai ke lemma 6211 gitu ya. Nah, lemma ini kan sebenarnya memberikan apa ya, bukan situasi ya. Dia hanya lemma ini kan kalau dibilang itu teorema kecil. Jadi dia digunakan untuk membuktikan suatu teorema gitu ya. Jadi mungkin nanti akan ada kaitannya dengan teorema di bawahnya gitu. Jadi dia semacam alat gitu ya. Jadi tidak contohnya kemarin kita kan bahas saat membuktikan apa namanya turunan dari fungsi komposisi itu kan menggunakan lemma Theodori itu ya. Theodori itu. Jadi tidak harus menggunakan lemma itu gitu ya. Jadi kan saya memberikan contoh bukti yang tidak menggunakan lemma itu gitu. Jadi di sini lemmanya seperti ini ya yang dibilang kemarin gitu. Jadi dia mengatakan kalau misalkan I itu interval dan F ada suatu fungsi yang memetakan I ke R, kemudian C itu elemen I gitu ya. Maka dan asumsikan F itu punya turunan di C ya. Jadi di titik C ini dia punya turunan gitu. Maka katanya di sini jika F aksen C besar dari 0, katanya, ini premisnya ya, jika ini, maka katanya ada bilangan positif delta sehingga FC itu nilainya paling kecil untuk setiap X di I. Tentu di sini X-nya di sebelah kanan C ya.
Kemudian kalau saya punya F aksen atau turunan F di titik C itu kecil dari 0, maka katanya kita juga bisa menemukan delta sehingga FC itu juga paling kecil nilainya untuk setiap X yang berada di sebelah kiri. Tadi yang kanan ya, ini kiri C gitu. Nah, sebenarnya kita coba pahami ya situasinya seperti apa sih teorema ini katakan gitu ya. Misalkan saya punya untuk kasus yang A, ini kita lihat, kita coba memahami ya. Ini X, ini Y, gitu ya. Kemudian ada I, ya, interval ya, tidak harus terbuka ya, dia hanya bilang I itu suatu interval, bebas ya mau buka mau tutup gitu ya, setengah buka setengah tutup. Kemudian katanya jika ada C, C itu elemen I ya, bisa kalau dia tutup berarti titik ujungnya termasuk ya. Tapi kalau dia buka tentu C-nya itu adalah titik dalam dari I. Misalkan saya ambil di sini gitu ya. Kemudian F itu diasumsikan punya turunan di C gitu ya. Kemudian kalau saya punya misalkan ya fungsinya yang kemarin kita lihat itu fungsi seperti ini. Tentu kalau misal dia hanya bilang di sini F itu punya turunan di C, artinya dengan kata lain ada secara implisit memberikan informasi bahwa F itu kontinu di C ya. Jadi di C itu nilainya sama dengan nilai fungsinya. Nilai limit F itu sama dengan nilai fungsi F di titik C. Gitu. Secara implisit dari situasi F punya turunan di C. Kemudian katanya jika F aksen C besar dari 0, jadi ini ada dua ya. Yang pertama, jika kemiringan garis singgungnya adalah positif ya, atau kalau kita lihat tuh miring kanan ya garisnya. Kemudian ada lagi kasus yang kedua itu kalau kemiringan garis singgungnya negatif atau garisnya tuh miring ke kiri gitu ya dari sumbu Y ini. Nah, dia nggak nyebutkan untuk kasus F aksen C-nya sama dengan 0. Artinya si C-nya di sini bukan titik stasioner ya. Artinya kalau kita lihat kalau F aksen C sama dengan 0, berarti titiknya itu adalah merupakan puncak atau lembah gitu ya. Jadi bukan titik stasioner diisyaratkan di sini kasusnya. Jadi untuk CC yang bukan titik stasioner, artinya dia berada di apa namanya di fungsi ini tentu dia punya kemiringan di titik C itu gitu ya. Dalam artian ini baik kemiringannya positif maupun kemiringannya negatif gitu ya. Nah, katanya kalau seperti itu kita selalu bisa menemukan delta. Jadi kalau kita punya kemiringan garis singgung di satu titik, dia selalu punya kemiringan gitu ya, kecuali di titik stasioner, maka kita selalu bisa menemukan delta di sini. Ya, jadi kita bisa menemukan delta. Delta itu di sumbu X ya. Suatu bilangan positif di mana nanti kita bisa buat gitu ya. Si FC itu ini kalau F aksen C besar dari 0 ya, artinya tentu kasusnya dia miring ke kanan semua gitu ya, garis singgungnya di C. Kita bisa menemukan delta gitu ya, kalau dia F aksen C besar dari 0, berarti kan dia garisnya seperti ini ya. Artinya apa? Tentu si kurva itu dia bukan stasioner ya, artinya setelah titik C ini kurvanya tentu terus naik gitu ya. Kecuali kalau stasioner, kalau dia titik stasioner maka kurvanya akan turun gitu ya. Karena kalau kita lihat di sini tentu kalau dia positif ya, artinya setelah titik C ini itu kurvanya pasti naik gitu, nggak mungkin turun. Kenapa? Kalau turun dia jadinya titik stasioner, F aksen C-nya sama dengan 0. Artinya track-nya kurvanya tetap naik gitu ya. Nah, artinya kita selalu bisa menemukan delta gitu ya. Setidaknya mungkin tidak selalu naik gitu ya, mungkin di satu titik lain gitu, dia akan turun lagi gitu. Tapi setidaknya misalkan ya kalau untuk kasus ini kan dia naik terus. Nah, kalau misalkan di titik misalkan di sini. Nah, dia turun di sini. Ya, artinya kita bisa menemukan delta sepanjang ini gitu ya. Nah, ini delta panjangnya. Ya, jadi kalau kurvanya seperti ini gitu ya,
di satu artinya, ada segmen garis dari grafik itu yang track-nya naik gitu, track-nya naik, kemudian nah itu yang apa namanya, yang sepanjang delta itu. Jadi kita bisa menemukan delta sehingga F aksen C itu paling kecil nilainya, artinya kalau dia naik gitu ya, setelah C itu nilai fungsinya selalu naik gitu. Nah, untuk kasus ini kalau tadi saya punya dia turun lagi di sini di titik mungkin C tambah sekian gitu. Nah, deltanya adalah jarak antara C dengan titik yang mulai membuat si kurvanya turun lagi gitu. Itu. Nah, artinya di sebelah kanan ya, tentu X-nya tentu yang di sebelah kanan gitu. Karena kita bicaranya di sini apa? F aksen C-nya besar dari 0. Jadi jaminannya itu adalah titik-titik yang di sebelah kanan C. Untuk titik-titik yang sebelah kiri saya nggak tahu karena di sini kan jika F aksen C-nya besar dari 0 diketahui. Nah, untuk kasus lain gitu ya, untuk yang B gitu ya. Untuk kasus yang B, ya jadi untuk kasus yang A ini kita hanya bisa menjamin ada delta di sebelah kanan C. Ya, sehingga nanti si fungsinya si FC itu jadi lebih kecil gitu. Jadi kalau diperhatikan si FC-nya itu tuh naik terus ya gitu. Jadi setiap X yang ada di persekitaran ini itu nilai fungsi FC-nya paling kecil di antara semua nilai fungsi X-nya. Gitu ya. Nah, untuk kasus yang B, ya teorema ini nyatakan seperti itu ya. Jadi dia tidak memandang C-nya sebagai stasioner. Kenapa? Karena kalau C-nya stasioner tentu nggak ada jaminan ya. Pasti yang kalau di kanannya naik, berarti di kirinya juga turun jadinya gitu ya. Turun, naik gitu ya. Jadi berlawanan dia. Makanya dia tidak pandang untuk C sama dengan 0. F aksen C sama dengan 0. Gitu. Nah, kalau F aksen C-nya, nah misalkan tadi ya, saya punya kurva seperti ini gitu. Ini adalah I, anggap di sini I. Nah, ya. Kemudian di sini syaratnya F aksen C-nya kecil dari 0. Tentu di sini C-nya itu ya anggaplah tentu nggak di titik stasioner ya, artinya C-nya bukan ini, yang ini gitu. Bukan satu bentuk-bentuk puncak seperti ini gitu. Mungkin karena F aksen C-nya kecil dari 0, tentu kita ambil titiknya di sini adalah titik yang kemiringan garis singgungnya negatif ya, artinya miring ke kiri gitu ya, miring ke kiri gradian garisnya. Sama juga ya kasusnya tadi gitu ya. Kasusnya tadi artinya apa? Nah, kalau kita lihat di sini F aksen C kecil dari 0 ya. F aksen C-nya kecil dari 0 artinya miring ke kiri gitu. Nah, ini artinya kita selalu bisa menemukan delta gitu ya. Dalam hal ini gitu ya. Jadi dia akan selalu kecil dari 0 ya untuk beberapa titik yang ada di sini. Kecuali mungkin di sini jadi F aksen C-nya sama dengan 0 nih. Nah, deltanya berapa? Ya, kita bisa pilih delta sejauh ini. Gitu ya, ini C. Nah, ini delta gitu. Artinya apa di situ? Kita pilihlah delta sehingga nanti apa namanya? Ya si gradiennya itu masih miring ke kiri ya. Tadi yang saya sama aja kasusnya seperti ini gitu. Jadi untuk artinya apa? Ya si FC-nya masih tetap menjadi yang lebih kecil di setiap X yang ada di sebelah kirinya tentunya gitu ya, di sebelah kirinya gitu. Sama aja kasusnya ya. Jadi ini untuk XX yang berada di sebelah kiri C gitu. Kira-kira seperti itu teorema ini mengatakan. Jadi artinya apa? Kita selalu bisa menemukan jarak gitu ya di sebelah kiri C sejauh delta, di mana di sebelah artinya bisa kita pilih ya, nggak semuanya artinya. Artinya untuk setiap X yang ada di sini nilai fungsinya dalam hal ini ya fx-nya fc-nya selalu lebih kecil gitu. Artinya kalau fc-nya selalu lebih kecil tentu kemiringan-kemiringan sebelumnya juga masih kecil dari 0 gitu ya, masih kecil dari 0 gradien garis singgungnya gitu. Jadi ya itu ya. Kira-kira lemanya menyatakan hal yang seperti itu. Nah, untuk buktinya ya yang diketahui adalah F aksen C besar dari 0 ya. Kita akan mencari suatu bilangan positif delta sehingga jarak Fx dengan Fc itu besar dari 0 ya. Ini dengan kata lain Fx dikurang Fc besar dari 0 gitu.
untuk X-nya yang berada di sebelah kanan C gitu ya. Nah, ini kan idenya aja ya. Idenya kita nggak akan bahas penulisannya karena ini kan memahami teorema ini gitu ya. Nah, ini kita lihat katanya f aksen C-nya ada ya. Tentu limit ini ada dan sama dengan f aksen C. Nah, itu diketahui besar dari 0 gitu ya. Nah, kemudian katanya karena ini masalah limit ya. Limit artinya apa? Untuk setiap epsilon besar dari 0 gitu ya, kita bisa menemukan delta. Ini kan definisi limit ya. Kita bisa menemukan delta karena limitnya ada, tentu kita ada delta sehingga untuk X yang ada di I dan jarak antara X dan C-nya kecil dari delta, maka limit ini dengan apa namanya? F aksen C-nya kecil dari epsilon, tapi dia memakai teorema 429 ya. Oh, yang 429 itu gini, kalau limit ini besar dari 0 gitu ya, yang kita lihat lagi ya. Wah, harus ke atas lagi. Yang kemarin itu ya, jadi kalau saya punya limit fungsinya besar dari 0, maka fungsinya haruslah besar dari 0. Ada delta sehingga fungsinya besar dari 0 gitu ya. Ada delta sehingga untuk yang X kurang C kecil dari delta, fungsi fx kurang fc ini besar dari 0. Kalau limitnya besar dari 0, maka ini dari teorema 429 berlaku ya. Kemudian, nah ini dipecah, dibuka tanda mutlaknya, itu akan punya nanti kasus di mana X dikurang C kecil delta gitu ya, besar dari 0 ya, karena min delta jadinya negatif gitu ya, jadi kita punyanya 0 gitu. Atau dengan kata lain, kalau saya punya di sini jadi apa? Jadi katanya di sini X elemen I itu memenuhi X-nya besar dari C. Maka kita punya ini kasus kalau X-nya besar dari C gitu ya. Jadi kalau dengan kata lain saya punya di sini si X-nya itu besar dari 0, itu kecil dari C, betul ya. Ini C ditambah C semua gitu. Nah, ini kecil dari C tambah delta gitu. Jadi di sini X-nya kecil dari C gitu ya jadinya. Ada dua kasus ya. Ini min delta, kita tulis dulu ya. Ini min delta. Kemudian C dikurang delta, kemudian C ditambah delta gitu ya. Selanjutnya, maka X-nya di sini kalau saya punya berarti X-nya antara C tambah delta maka kita punya katanya ya. Enggak, ini enggak perlu diuraikan ya. Jadi kan dari sini tadi saya punya ya, artinya fx dikurang fc, ya, untuk kasus x besar dari c ya, x besar dari c. Ya ini sebenarnya ada beberapa kasus ya. Kalau x-nya besar dari c dan ini besar dari 0, tentu kita akan tunjukkan fx kurang fc-nya besar dari 0 gitu ya. Kalau misalkan x-nya, iya. Jadi syarat ini besar dari 0 gitu ya. Tentu dengan syarat apa? Kan kita mau menunjukkan tadi si fx kurang fc-nya besar dari 0 gitu ya. Dan kita punya tadi fungsi ini besar dari 0. Nah, kalau artinya kita harus punya penyebutnya besar dari 0 kalau kita mau menunjukkan fx kurang fc-nya besar dari 0 gitu. Nah, jadi kalau kita punya penyebutnya besar dari 0, tentu X-nya besar dari C gitu ya. X-nya elemen I, tentu X-nya harus besar dari C gitu. Sehingga kita punya yang ini besar dari 0 dan ini juga besar dari 0. Sehingga Fx kurang Fc-nya besar dari 0. Sehingga
kondisi ini itu dipenuhi jika C-nya itu X-nya itu berada di sebelah kanan C gitu ya. Oke. Kalau misalkan kasus X-nya di sebelah kiri C itu kasus yang B ya. Kasus yang B nantinya. Caranya sama ya. Caranya nanti kan karena ini kecil dari 0 tentu nanti ini punyanya kecil dari 0 gitu ya. Nah, tentu ini jadinya negatif, kemudian ini negatif gitu ya. Dan yang dihasilkan akan sama. Kira-kira itu idenya ya. Nah, selanjutnya kita lihat teorema Darboux ini ya. Nah, teorema Darboux ini yang sebenarnya menyatakan teorema nilai tengah itu. Katanya di sini kalau F-nya punya turunan pada I, jadi kalau dia punya turunan di interval, maka dia punya turunan di setiap titik yang ada di interval ini gitu ya, maknanya. Kalau dia punya turunan berarti dia punya limitnya ada untuk setiap titik yang ada di sini, limit fx kurang fc per x kurang c gitu ya. Kemudian jika K-nya adalah bilangan antara f aksen A dan f aksen B, maka katanya terdapat sekurang-kurangnya satu titik di AB sehingga turunan F di titik itu sama dengan suatu K. K-nya konstan ya. Jadi kalau kita bayangkan ya, saya punya kurva di sini, ini adalah X gitu ya. Ini adalah F aksen X. Jadi ini adalah kurva antara X dengan F aksen X, hubungan antara X dengan F aksen X. Nah, X itu domain bagi fungsi F gitu ya. Tentu dia juga domain bagi fungsi F aksen gitu ya. Nah, saya punya di sini AB tutup ya. Ini adalah I gitu ya, intervalnya. Kemudian saya punya F aksen A. Anggap ya. Nah, ini adalah F aksen A. Bukan FA ya, ini turunan F di titik A. Jadi kalau saya bilang ini adalah gradien garis singgung fungsi F di titik A. Kemudian ada lagi F aksen B gitu ya. Di sini F aksen B. Ini kita coba memahami teoremanya ya. Kemudian kalau ini kan kelihatannya F aksen A lebih kecil dari F aksen B gitu ya. Di antara F aksen A dengan F aksen B gitu ya. Oke. Nah, katanya di sini jika K-nya itu adalah bilangan antara F aksen A, berarti K-nya ada di sini ya, di selang ini. Ini K. Maka katanya terdapat sekurang-kurangnya C di AB gitu ya, mungkin di sini gitu ya, C, sehingga F aksen C itu akan sama dengan K. Jadi K di sini itu adalah nilai F aksen C. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau ada C itu adalah titik tengah dari interval A, bukan titik tengah ya, titik di dalam ini gitu. Maka akan selalu ada apa namanya? Kemiringan garis singgung di titik C itu dan sama dengan K. K itu bilangan yang ada di antara A dan B gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah garis hubungan antara X dengan F aksen X gitu. Nah, ini adalah kurva Fx dengan Fx. Nah, kita lihat di sini ya, F F kalau misalkannya di antara FA dengan F aksen B, berarti kan urutannya seperti ini ya. Berarti artinya apa? F aksen A itu lebih kecil dibanding K dibanding F aksen B gitu ya. Artinya fungsi kita seperti apa kira-kira? Ini kemiringan di titik A itu lebih kecil dibandingkan kemiringan di titik C, lebih kecil dibanding kemiringan garis singgung di titik F aksen B. Maksudnya gimana kira-kira? Fungsi yang naik. Nah, ya dia fungsi naik ya, kelihatan ya di sini ya. Jadi kan kalau saya punya F aksen A, F aksen C, ini kan naik nih. Semakin jauh dari 0 artinya nilainya semakin besar gitu. Nah, artinya kalau kita lihat kemiringannya semakin lama semakin besar gitu.
tentu kita bisa mendeteksi grafik fungsinya dari sifat yang seperti ini. Jadi fungsinya naik ya, naik. Belum Gimana? fungsi naik turun nih kalau nengok dari gradennya negatif positifnya enggak, Pak? Kenapa? Negatif positif? Bukan kalau gradennya naik pasti naik fungsinya. Kalau kalau fungsinya naik ya lah fungsi naik dia. Cuma kalau turunannya gimana, Pak? Kalau turunannya? Enggak, ini kita mendetek gitu ya. Ini kan f aksen A lebih besar. Jadi ini dia naik terus kan. Artinya kemiringan garisnya, kemiringan garis singgung di titik A sampai B itu kan makin lama makin besar gitu ya. Kalau makin besar kan kalau kita lihat ya, kalau besar itu kan sebenarnya sudut yang dibentuk dengan sumbu X-nya. Kalau kemiringan itu ya. Jadi kalau dekat ini kan, nah ini kan lebih, artinya kemiringannya lebih landai ya, lebih kecil. Sudut yang dibentuknya kecil dengan sumbu X. Nah, artinya semakin lama, nah ini kan semakin besar gitu ya. Nah itu sama juga gitu ya. Jadi yang kalau kita lihat di sini, kita kita plot gitu ya, antara FA dengan FB tentu dia naik gitu, naik seperti ini. Kenapa? Karena kan nanti kan kalau di setiap di A itu ini naik ya, ya ini kan apa namanya ini, bisa jadi F aksen A-nya 0 gitu ya, atau negatif malahan gitu ya. Tapi untuk kasus yang saya gambarkan seperti ini artinya tentu dia di atas 0 F aksen X-nya. Kemudian F aksen A-nya tak 0 artinya si A-nya bukan titik stasioner gitu ya. A-nya bukan titik stasioner. Tapi kalau misalkan saya punya F aksen A-nya 0, tentu A-nya jadi titik stasioner jadinya gitu ya. Tapi artinya di sini antara A sampai B itu dia ada track naik terus gitu grafiknya, fungsinya. Karena gradiennya semakin besar gitu ya, ke atas kan. Nilainya semakin besar gitu. Ya. Nah, kemudian katanya nah, artinya apa di sini? Ya, saya punya bentuk fungsinya pasti naik gitu ya untuk kasus yang seperti ini gitu. Berapapun lah kalau misalnya di bawah sumbu X juga akan seperti ini kasusnya gitu ya. Nah, selanjutnya katanya maka terdapat sekurang-kurangnya C di AB sehingga F aksen C sama dengan K katanya. Kalau kita lihat di sini ya, kalau misalnya ada C, C-nya di sini kan, C-nya di sumbu X gitu ya. Ada C di sini sekurang-kurangnya katanya, sehingga gradien garis singgung ini F aksen C itu sama dengan K katanya. Kebayang nggak ya kira-kira? Jadi ya ya pasti K-nya juga, karena K-nya antara, ya kebayang ya, ini kan karena dia naik terus gitu, kemudian fungsinya karena punya turunan di setiap titik di AB, secara implisit dia kontinu. Jadi nggak mungkin fungsinya bentuk cacah-cacah gitu ya, jadi kayak titik-titik gitu. Jadi dia nih pasti grafik mulus seperti ini gitu, punya nilai di setiap titiknya. Karena saya punya di sini F-nya punya turunan di I gitu. Tentu dia nggak, pertama dia selalu naik, karena di sini saya punya F aksen A kecil dari K, kecil dari F aksen B, gitu ya. Tentu dia selalu naik gitu ya. Mungkin A-nya 0 gitu ya, atau mungkin kasusnya naik dan turun bisa juga gitu ya. Kalau misalkan naik dan turun gimana kira-kira itu? Jadi kalau dibagi kasus, kalau A-nya stasioner masih aman ya, A-nya berarti kalau F aksen A-nya di 0, kemudian K-nya masih positif ya, masih positif. Nah, kalau misalkan C-nya, ya ini ada beberapa kasus memang ya. Kalau misalkan A-nya setelah titik stasioner, maka dia akan, setelah A dia akan naik juga gitu ya, sampai F aksen B. Kalau misalkan dia di bawah sumbu X semua, berarti kan grafiknya miring turun ya, turun gitu. Jadi bisa dipandang beberapa kasus memang gitu. Kalau misalkan setengah di bawah 0, jadi A-nya itu kayak titik minimumnya, F aksen, tunggu.
F aksen A-nya kecil dari 0, F aksen B-nya besar dari 0, berarti ada lembahnya satu ya, gitu ya. Misalkan kasus yang seperti ini gitu ya. Nah, itu nanti gimana juga, artinya kita bisa menemukan K. Jadi untuk yang kasus ini aja dulu satu nih, yang pertama ya. Kita bisa katanya ada K, tentu ya, ada K, K itu tentu kemiringan garis yang di sini ya. Ada K di F aksen ini, sehingga misalkan K-nya di tengah ini, maka ada C katanya, sehingga F aksen C sama dengan K. Sebenarnya itu pertama, si fungsinya itu pasti kontinu ya, kontinu. Jadi minimal ada C, sehingga dia kontinu, karena dia kontinu berarti ada C gitu ya, sehingga F aksen C di K, F aksen C sama dengan K. F aksen C sama dengan K. Bisa menemukan C ya, bisa menemukan C, sekurang-kurangnya C di AB, sehingga F aksen C itu sama dengan K. Maksud saya C-nya dijamin karena kira-kira apa? Jadi kan ini intinya ada C ya. Kira-kira kalau ada itu kan kita harus punya penjamin bahwa dia selalu ada gitu. Nah, kira-kira adanya ini dijamin kenapa? Kira-kira bisa dibayangkan nggak? Sekurang-kurangnya ada C di AB, sehingga F aksen C atau turunan atau kemiringan garis singgung di titik C itu sama dengan K. Jadi K-nya diketahui dulu. K itu adalah bilangan di antara ini, F aksen A dengan F aksen B. Jadi kebayang ya, kalau ini kan tadi kasusnya tadi F aksen A-nya positif ya, F aksen A-nya positif, kemudian di antara dan AB juga masih positif ya, di antara titik-titik yang ada di sini itu juga masih positif nilai kemiringan garis singgungnya, kemudian di B juga masih positif. Tapi lebih cekung, kecekungannya lebih besar gitu ya. Kemudian untuk kasus yang ini ya. Oke. Nah, kita punya nilai K itu adalah kemiringan garis singgung ini. Jika dia berada antara kemiringan di A dengan kemiringan di B, berarti di tengah-tengah ini gitu ya. Minimal ada satu titik di C, sehingga kemiringannya di titik C itu akan sama dengan si K tadi gitu. Jadi kita punya K dulu di sini. Misalkan kasus ini ya, misalkan kemiringan di A itu adalah setengah gitu ya, setengah. Kemudian seperempat gitu ya, seperempat. Nah, misalkan yang ini adalah kemiringannya misalkan setengah gitu. Nah, misalkan K-nya itu di antara seperempat dan setengah. Kita pasti menemukan C sehingga F aksen C itu sama dengan antara K tadi ya, antara setengah, seperempat dan setengah gitu. Nah, C-nya itu sebenarnya dijamin yaitu dari kalau saya lihat ya di sini karena si fungsinya ini fungsi yang kontinu. Jadi dia punya nilai di situ gitu. Punya nilai dan nilainya. Jadi kita bisa menemukan selalu fungsi C karena titik C karena dia punya turunan di setiap titik tadi gitu ya. Nah, itu yang menjamin ada C-nya. Kita lihat buktinya di sini ya. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya ya. Jadi kalau misalkan F aksen C-nya itu, C-nya tentu di dalam ini gitu ya. Kebayang nggak kira-kira itu? Ini kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua, kalau dia di bawah sumbu X semua, sama ya kasusnya, cuman bedanya nanti kurvanya miring ke kiri gitu.
Kemudian kalau untuk kasus yang kedua, misalkan, saya punya bentuk yang seperti ini gitu. Ini, A, ini B, gitu ya. Jadi F aksen A-nya kalau untuk kasus yang seperti ini fungsinya, F aksen A antara A sampai 0 gitu ya, itu ada di bawah sumbu sumbu X untuk kurva F aksen X-nya ini. Jadi untuk yang kasus yang ini, itu saya punya di sini kasusnya bentuknya, nah ini adalah F aksen X, ini X, ya. Nah, F aksen A di sini, kemudian 0, nah F aksen B di sini gitu. Ya. Jadi dia di antara A dan B ada titik stasioner C gitu ya. Titik stasioner C. Dan ini katanya apa? Ada statik stasioner gitu ya. Katanya ada kalau K-nya berada di antara F aksen A dengan F aksen B, jadi K-nya bisa jadi di sini ya. Di sini. Berarti kan ada titik di sini gitu ya. Kalau misalkan K-nya positif, tentu titiknya di antara 0 sampai B gitu ya. 0 sampai B gitu. Kalau K-nya positif. Tapi kalau K-nya di antara A dan AB tapi di bawah sumbu X, tentu titik C-nya ada di antara A dan 0 gitu. A dan 0 di sebelah kiri ini. Gitu. Eh, jadi sebenarnya dijamin itu dari kekontinuannya sebenarnya ya. Karena kalau misalnya dia tidak kontinu di satu titik, tentu turunannya tidak ada di situ ya. Karena dia punya turunan di setiap titiknya, makanya dia kontinu. Artinya garis ini punya nilai di setiap titik ini. Jadi kalau kita gambarkan kurvanya penuh gitu ya. Kurvanya penuh. Nah, buktinya nanti silakan dibaca sendiri ya. Jadi kita coba memahami kasusnya gimana gitu ya. Nah, ini contoh dari fungsi yang tidak memenuhi nilai tengah ini gitu ya. Nilai tengah. Misalkan G-nya diberikan fungsinya seperti ini. Jadi ini adalah fungsi signum yang dibatasi di selang min 1 sampai 1. Jadi fungsi signum itu kan sebenarnya min 1 kalau X-nya kecil dari 0, kemudian 0 kalau X sama dengan 0, dan 1 kalau X-nya besar dari 0. Tapi karena kita bentuk aja dia di selang min 1 sampai 1. Ya. Jadi ini fungsi signum. Gx ini adalah fungsi signum di interval min 1, 1. Min 1, 1-nya masuk ya. Nah, katanya di sini ini tidak punya nilai, tidak memenuhi sifat dari nilai tengah gitu di interval min 1, 1 gitu. Kenapa katanya? Karena katanya di sini tidak ada fungsi f sehingga f aksen x sama dengan gx. Untuk setiap x di min 1, 1 gitu. Atau katanya tidak g itu bukan merupakan turunan dari fungsi apapun gitu. Kita lihat ya kenapa demikian. Di sini kan katanya kita harus punya ada nggak fungsi f yang punya turunan sehingga si g ini adalah turunannya gitu. Jadi kita harus mencari fungsi f di sini ya untuk memenuhi teorema 612 ini. Kita harus mencari fungsi f sehingga turunan f aksen itu harus sama dengan gx. Nah, kita lihat di sini ya, kita harus ada nggak fungsi f yang mana turunannya ada sama dengan gx gitu. F-nya harus punya turunan di interval min 1, 1 gitu. Yang kita soroti adalah sebenarnya fungsi mutlak ya. Coba lihat. Kalau bentuknya seperti ini kan tentu fx-nya kita bisa buat gitu ya. Kalau misalkan saya punya fx-nya adalah fungsi mutlak ya, x kalau x-nya besar sama dengan 0, kemudian min x kalau x-nya kecil dari 0. Nah, ini kan
turunannya apa? F aksen itu kan turunannya 1 kalau X-nya besar dari 0 gitu ya. Dan min 1 kalau X-nya kecil dari 0 gitu. Di titik 0 kan dia tidak punya turunan, karena patah itu ya, karena patah. Artinya dia tidak sama dengan GX gitu ya. Jadi fungsi ini juga tidak memenuhi teorema ini gitu ya. Jadi artinya kan F-nya harus punya turunan di setiap interval ini. Kalau F-nya seperti ini kan dia tidak punya turunan di 0. Jadi dia tidak memenuhi premis teorema ini gitu ya. Jadi tidak memenuhi gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi kalau misalkan fungsi f(x)-nya x 0 gitu ya. Kemudian min x. Ini kalau x-nya besar dari 0, ini kalau x-nya sama dengan 0, ini kalau x-nya kecil dari 0. Gitu. Betul ya? Seperti ini. Nah, kira-kira kalau untuk kasus kayak gini, atau 1 lah ya. 1 di sini kalau x-nya. Oke, x-nya 1 kalau x-nya sama dengan 0 gitu ya. Kemudian x-nya min x kalau x-nya kecil dari 0. Kira-kira kalau kita turunkan, sama nggak dengan gx nilainya? Sama, Bu. Sama, yakin? Kalau kita lihat limit di turunan 2, hati-hati ya. Dia nggak hanya sekedar untuk diturunkan saja, kita harus lihat di sini limit dari x menuju 0 dari fungsi yang seperti ini gitu ya. Fx dikurang fc per x dikurang c. Oke, kalau x-nya mendekati 0, ini kan limit kanannya apa? Ini akan jadi x gitu ya, c-nya jadi 0 ya, ini 0. Tuh. Berarti f0-nya berapa di sini? Kurang 1 per x gitu ya. Nah, kalau limit kirinya kira-kira apa? Dia harus punya turunan di setiap titiknya gitu ya. Ini akan menjadi min x dikurang f0-nya 1 gitu ya. 1, x-nya kecil dari 0 ya, yang ini ya. Kemudian di bawahnya x kurang 0, jadi x gitu. Nah, ini kan nggak sama ya, limit kiri dan limit kanannya. Tunggu dulu. Kalau misalkan ini 0 ya, kalau di 0 kan bentuknya jadi tak tentu. Kita nanti harus di, apa namanya ini? Nggak bisa disubstitusi langsung ya. Jadi kalau misalkan ini limitnya tetap ya, limit x menuju 0. Nah, ini nggak bisa langsung disubstitusi ya. Jadi kalau disubstitusi kan bentuknya jadi pembagian dengan 0 gitu ya. Ini limitnya nggak ada malahan. Nah, kalau misalnya x-nya menuju 0 kan penyebutnya menjadi membesar gitu ya, mengecil, kemudian nilainya menjadi membesar gitu. Nah, ini juga nggak punya limit di apa namanya, di x sama dengan 0 seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini memang berapapun kita definisikan di x sama dengan 0, dia tidak punya turunan di situ ya. Walaupun konstan atau seperti apapun. Jadi yang bentuk seperti ini itu kita nggak bisa menemukan suatu fungsi di mana turunan fungsi itu akan sama dengan gx ini gitu. Jadi gx itu bukan turunan fungsi apapun gitu ya di interval min 1, 1. Sehingga fungsi signum yang seperti ini yang dibatasi itu tidak mempunyai nilai tengah gitu. Kalau kita lihat ya ini bentuknya fungsi g-nya itu fungsi yang tangga ya, di antara ini, nah seperti ini dia. Fungsi G-nya, ini X, ini Y. Ini fungsi tangga si GX-nya.
fungsi tangga, f aksen C-nya, ya nggak ada fungsi yang apa namanya, f, sehingga f aksen di titik C gitu ya, di apapun gitu ya, nggak akan sama dengan G ini. Ya kalau dilihat ya, ini kan kemiringan garis singgungnya sama nih ya, misalkan ini 1, ini -1, ini 0, artinya kemiringan garis singgung untuk X besar dari 0 itu 1 aja semua. Kemudian kemiringan garis singgung untuk X kecil dari 0 -1 aja gitu ya. Kemudian di 0 sendiri nggak sama dengan 0 kemiringan garis singgungnya. Itu nggak ada fungsi yang seperti itu kira-kira. Ya, jadi bisa dibayangkan kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini kayak pemahaman tambahan aja ya terkait dengan aplikasi turunan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Jadi fungsi yang seperti ini itu tidak punya nilai tengah gitu ya, tidak memenuhi sifat-sifat dari nilai tengah gitu. Tidak ada f yang yang memenuhi ini apa f aksen x nantinya akan sama dengan g gitu ya. Ya bentuk ini kalau kalau ini gradien garisnya tentu yang di sebelah apa namanya? Ini kan ke gradien garis ya. Kalau misalkan tadi saya tulis ini kan tadi G kita, jadi gradien garis kita 1 aja. Tentu di situ ya kalau dia 1 tentu Y-nya sama dengan X gitu ya. Kemudian 0, ya 0 gitu ya, konstan. Kemudian yang sebelah kirinya -1, ini gradien garis -1. -1. Ya, kemiringan garis singgung ini -1 semua titiknya. Ini juga seperti itu. Nah, ini berapapun kita definisikan 0 pun, 1 pun, atau sebanyak sumbu Y aja, dia tetap tidak punya turunan di sini karena nggak sama ya limit kiri dan kanannya. Ada yang nggak sama, ada yang tak ada malahan gitu ya. Jadi nggak akan pernah menemu fungsi yang punya turunan di setiap titik -1 sampai 1 gitu. Kita lanjutkan aja dulu ya. Jadi itu kira-kira ini masih subbab, itu subbab 6.2 tentang teorema nilai rata-rata ya. Ini masih bab turunan. Jadi nanti setelah UTS kita mau masuk ke bab integral ya. Jadi kita selesaikan bab turunan di sebelum UTS ini. Nah, kemudian kita lanjutkan ke aturan L'Hopital ya. Mungkin udah pada kenal juga gitu ya. Kalau kita punya limit gitu yang bentuknya bentuk tak tentu gitu ya. Bentuk tak tentu, indeterminate gitu. Bentuk tak tentu itu apa saja gitu ya. Nah, ini diberikan ya kalau misalkan kalau saat kita mensubstitusi nilai x menuju nolnya ke nilai fungsi yang bentuknya pembagian seperti ini gitu ya. Kalau menghasilkan bentuk tak hingga per tak hingga gitu ya, atau F0, kalau dalam kasus ini adalah F0 per G0-nya tak hingga per tak hingga. Jadi ada beberapa bentuk tertentu ya. Kemudian ada lagi bentuknya 0 per 0 gitu ya. Hasilnya 0 per 0. Kemudian ada yang bentuknya 0 kali tak hingga. Ini juga bentuk tertentu ya. Jadi pertama ini adalah tak hingga itu bukan bilangan. Jadi kalau misalkan hasilnya adalah tak hingga per tak hingga, tentu itu bukan nilai gitu ya. Kemudian di sini juga disalahi bahwa pembagian dengan 0 itu nggak boleh. Jadi kalau bentuknya 0 per 0 juga itu bentuk tak tentu. Kemudian ada lagi bentuknya tak hingga kali 0. Jadi tak hingga ini bukan bilangan, jadi sesuatu yang membesar terus. Apakah perkalian dengan 0 akan menghasilkan nilai 0? Enggak gitu ya. Jadi itu bukan perkalian bilangan jadinya. Ini adalah bentuk tak tentu juga. Kemudian 0 pangkat 0 itu juga bukan bentuk tak tentu ya. Semua bilangan dipangkatkan 0 akan menghasilkan nilai 1 kecuali bilangan itu adalah 0 gitu. Kemudian 1 per tak hingga juga itu bukan
bilangan juga, karena tak hingga di sini bukan bilangan ya. Jadi dia satu dipangkatkan sesuatu yang besar gitu, itu nggak punya nilai dia gitu. Begitu juga ini. Jadi ada berapa nih, ada beberapa bentuk ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, kalau saya punya kasus yang seperti ini, maka aturan L'Hopital ini memberikan, eee, apa namanya, solusi gitu untuk menemukan limit dari fungsi yang memenuhi bentuk-bentuk tak tentu ini gitu. Ya, terkhusus kalau bentuknya pembagian seperti ini ya, dua buah fungsi f dan g. Kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, teorema pertama diberikan ya, jadi kalau dia memenuhi salah satu bentuk tak tentu yang ada 7 ini gitu ya, maka kita bisa menggantikan nilai limit dari fungsi yang hasilnya tadi bentuk yang 0/0, tak hingga per tak hingga itu dengan menurunkan fungsi masing-masing fungsi itu, pembilang dan penyebutnya di titik A tadi gitu. Jadi kita turunkan, kemudian kita substitusi nilainya. Nah, kalau misalkan nilainya masih menghasilkan bentuk tak tentu, kita harus L'Hopitalkan lagi. Jadi nanti akan ada beberapa kali penurunan gitu ya, sehingga kita memperoleh bentuknya menjadi punya nilai gitu ya. Nah, itu teorema ini. Nah, ini yang apa namanya? Yang menjamin bahwa teorema L'Hopital itu bisa limit yang bentuknya tak tentu tadi itu bisa dihitung menggunakan aturan L'Hopital, menggunakan turunan pertama dari f dan g di titik A. Syaratnya apa? Syaratnya ini, misalkan f dan g itu terdefinisi di himpunan tutup AB. Ya, artinya kalau f dan g itu terdefinisi, tentu FA punya nilai ya, FB-nya ada gitu ya. Kemudian FA dan FGA sama dengan 0. Nah, ini kasus di mana bentuknya 0/0 ya. Kasus yang pertama ini. Jadi, kalau saya substitusi FA dan GA itu nilainya sama dengan 0. Gitu. Kemudian GX tidak sama dengan 0 gitu. Artinya X-nya di sini tidak sama dengan 0 kalau jadi di titik ujungnya di A positif ya. Itu sama dengan 0, tapi di yang lain tidak 0 gitu. Di antara A dan B. Kemudian F dan G-nya punya turunan di A, dan G aksen A-nya tak 0. Maka limit F per G pada A ada, katanya. Dan sama dengan F aksen A per G aksen A. Ya, yang ini ya. Jadi dia limit kanannya ya. Limit kanannya. Karena A-nya adalah titik ujung sebelah kiri ya, jadi kita punya limit yang dimaksud tentu limit kanan. Limit kanan A plus gitu ya. Jadi kalau kita substitusi gitu ya, kita substitusi langsung tentu ini akan bentuknya 0/0 gitu ya. Jadi kita nggak bisa langsung mensubstitusi. Makanya kita bisa menghitung turunan pertamanya gitu. Jadi bentuknya jadi bentuk tertentu gitu. Ya ini teorema L'Hopital yang sering kita gunakan gitu ya. Kalau kita substitusi, dia tidak menghasilkan bentuk tertentu. Bukan tidak kontinu ya, ini dia apa ya, punya apa namanya ini, terdefinisi malahan di A dan B, tapi sama dengan 0 gitu. Jadi beda lagi kalau kasusnya tidak kontinu. Kalau tidak kontinu itu kan tidak punya nilai di A ya, tidak punya nilai dia. Atau mungkin bisa jadi limit kirinya limit fungsinya nggak ada di titik A itu gitu. Nah, ini aturan yang pertama ya. Buktinya kita lihat di sini. FA sama dengan GA itu diketahui. Kemudian pembagian Fx per Gx itu bisa dibuat bentuknya seperti ini. Karena FA dan GA sama dengan 0, gitu ya. FA dan GA sama dengan 0, kemudian karena ini pembagian ini X kurang A, jadi X itu berbeda dengan A, sehingga X kurang A itu besar dari 0 ya, sehingga kita bisa jadikan dia penyebut
Ini dimanipulasi lagi sehingga bentuk ini keluar gitu ya. Bentuk ini keluar sebenarnya tujuannya adalah memakai informasi bahwa, di sini F dan G-nya punya turunan ya, F dan G-nya punya turunan di A. Sehingga bentuk limitnya, limit dari ini itu bisa kita gunakan, limit masing-masing penyebut dan pembilang. Kenapa? Karena diketahui F dan G-nya punya turunan di A gitu ya. Kalau tidak ada informasi ini, kita nggak bisa melimitkan pembilang dan penyebut seperti ini gitu. Nah, sehingga limit ini bisa dihitung dengan turunannya di titik A gitu ya. Kira-kira seperti itu saja buktinya. Jadi katanya di sini hipotesis ini itu yang paling esensial ya. FA sama dengan GA sama dengan 0. Artinya kita nggak bisa langsung mensubstitusi A-nya gitu ya. Karena bentuknya jadinya 0 per 0 jadinya. Nah, contohnya di sini fx-nya misalkan x tambah 17, gx-nya 2x tambah 3. Nah, kalau saya punya di sini f0-nya berapa nih? F0-nya 17, G0-nya ya ini kan 17/3. Kemudian f ya ini kenapa nggak bisa dilopitalkan, nggak sama hasilnya? Karena tadi syaratnya kan FA-nya harus sama dengan GA. Jadi bentuknya harus bentuk 0 per 0 kalau kita substitusikan X sama dengan 0-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan bentuk ini kalau kita substitusikan sudah punya nilai, ya nggak perlu dilopitalkan gitu. Jadi saat kasus FA sama dengan GA sama dengan 0, baru aturan lopital itu bisa digunakan bentuknya limitnya seperti ini. Kalau kita lihat di sini kan limit fx per gx 17/3 ya. Kita hitung aja, substitusikan aja 0-nya ke penyebut dan ke pembilangnya. Tapi di sini kita punya f aksen 0 dan g aksen 0 setengah, kan nggak sama. Kenapa nggak berlaku itu? Hati-hati ya, karena ini tidak dipenuhi gitu. Jadi dia ada syaratnya gitu ya. Nah, contoh selanjutnya yang ini. Ini penyebutnya kalau kita substitusi 0 akan menjadi 0. Kemudian kalau di pembilangnya 0, kemudian penyebutnya juga si 0 jadi 0 ya. Nah, ini adalah bentuk 0 per 0. Sehingga kita bisa gunakan teorema tadi, teorema 631 itu dengan menghitung limitnya dengan menggunakan turunan masing-masingnya ya. Ini jadinya 2x tambah 1, x-nya 0, kemudian penyebutnya menjadi 2 sin 2x gitu ya. Kan sin 2x itu 2 sin x cos x ya. Jadi diturunkan di 0 gitu ya, dapat 2 cos 0 gitu. Ini 1,5 gitu ya. Jadi dia bisa digunakan kalau premisnya dipenuhi, ingat sekali lagi itu ya. Nah, selanjutnya teorema selanjutnya, F dan G kontinu di AB. Kemudian punya turunan di kontinunya di interval tutup, kemudian turunannya di interval buka. Asumsikan G aksen X-nya tak 0 untuk setiap X di sini. Jadi dia tak 0 untuk setiap X di sini gitu ya. Maka katanya ada C sehingga F B kurang FA per GB kurang GA sama dengan F aksen C per G aksen C. Gitu. Jadi ini jarak FB dengan FA ya. FB dengan FA itu akan ada C sehingga jarak FB dengan FA itu bisa digantikan dengan kemiringan. Jadi ini kayak apa ya? Ini kan jarak FB dengan FA gitu ya. Jadi kalau saya punya ini A, ini B, ini adalah FA gitu. Ini adalah FB gitu. Nah, jarak antara FB dengan FA ini ya, itu bisa digantikan dengan kemiringan ada C gitu di A sini gitu ya. Sehingga jarak kalau misalnya kita lihat ya. Nah, seperti ini. Jadi jaraknya ini itu kan samanya segitiga ya sebenarnya ya. Jadi ada C sehingga nanti jarak antara FB dengan FA itu bisa digantikan dengan kemiringan garis singgung di titik C itu. Seperti itu. Nah, itu begitu juga G ya. Ada juga fungsi G, sama aja ya. Jadi pakai teorema nilai rata-rata di sini dia pakai. Jadi ada satu titik sehingga nanti
titik itu menjadi rata-rata dari kemiringan garis singgung di titik itu sama dengan rata-rata fungsinya gitu, fungsinya di titik B dan A. Ya, ini karena Gx-nya tak 0 gitu ya. Sehingga kita bentuk Hx. Hx-nya itu seperti ini ya. Ini balik lagi ke teorema sebelumnya ya. Jadi ini adalah fungsi yang waktu itu ya. Nanti silakan dihubungkan lagi untuk teorema ini. Ya, jadi kalau saya punya bentuk fungsinya adalah FB kurang FA per GB kurang GA gitu, dan bentuknya mungkin bentuk tak tentu, maka itu bisa digantikan dengan turunan F di titik C. Begitu juga F per G gitu di titik C. Ya, saya rasa itu juga tidak terlalu ini ya. Nah, ini aturan L'Hopital yang pertama ya. Kalau A-nya kecil dari B, ini artinya A-nya bisa berhingga gitu ya, atau sama dengan tak hingga gitu ya. Kemudian B-nya juga seperti itu. B-nya di sini bisa berhingga atau bisa juga tak hingga gitu. Ya, artinya kalau misalkan A-nya minta hingga gitu ya, B-nya tak hingga, yang bentuknya tadi tak hingga per tak hingga jadinya gitu ya. Dan misalkan F dan G-nya punya turunan di interval buka AB. Sedemikian sehingga G aksen X-nya tidak sama dengan 0. Maka katanya di sini ya, jika ini limit F di A-nya 0, limit G-nya juga 0 di A, maka, nah ini ya, jika limit F aksen X-nya di titik A dan G aksen X-nya di titik A sama dengan L, maka L itu juga adalah limit yang fungsi pembagiannya tadi gitu. Kemudian juga kalau L-nya ini elemen R ya, kalau ini adalah nilai L-nya misalkan minta hingga atau tak hingga, ini kan himpunan ya, jadi nilainya bisa minta hingga atau tak hingga. Jadi bisa jadi kalau ininya turunan pertamanya tak hingga, maka limit dari F per G-nya juga tak hingga gitu. Buktinya juga ini terkait dengan yang sudah dipelajari ya, jadi teorema Rule lagi gitu ya. Jadi silakan dipelajari. Nah, ini contoh ya. Contoh yang pertama, kalau saya punya sin X per akar X. Kalau kita substitusi, maka sin 0 itu 0 ya. Akar 0 itu juga 0. Maka bentuk ini adalah bentuk tak tentu 0 per 0. Sehingga kita bisa gunakan aturan L'Hopital gitu ya, dengan menurunkan sin X, kemudian akar X. Cos X, kemudian ada lagi 1 per 2 akar X. Ini turunan akar X gitu ya. Nah, kalau kita substitusikan lagi nolnya, cos nolnya 1, yang ini tak hingga ya, 1 per tak hingga gitu. Ini kan cos, ini 1 ya, 1 per, jadi ini kalau dilihat ya, 1 per, ini 1 per 0 ya, 1 per sesuatu yang mengecil, tentu ini membesar gitu ya, sesuatu yang membesar di penyebutnya ini. Gitu, sehingga bentuk ini gitu, atau disederhanakan bentuknya seperti ini gitu ya. X-nya menuju 0, X-nya menuju 0 itu 0 gitu ya, kemudian cos 0-nya itu 1 gitu. Ya, ini bisa dikalikan, sehingga ini bentuknya 0 gitu ya. Jadi bentuk 0 per 0 tadi limitnya 0 gitu ya. Jadi kita bisa menghitung limit yang bentuknya awalnya 0 per 0.
katanya di sini penyebutnya tidak punya turunan di 0. Iya, ini kalau kita melihat apa namanya, kalau dia satu fungsi utuh ya. Jadi kalau dia satu fungsi utuh, itu tentu kita nggak bisa langsung hitung limitnya. Makanya kita gunakan di sini aturan L'Hopital tadi dengan menganggap fungsi ini sebagai pembagian dua buah fungsi, gitu ya. Dua buah fungsi. Selanjutnya bagian yang B, ini kalau kita substitusi kan jadinya 0 per 0 juga ya, 0 per 0, sehingga kita bisa hitung limitnya dengan turunan masing-masingnya. Gitu ya. Tidak ini juga. Begitu juga yang C juga. Ini juga turunannya, kalau kita substitusi, ini 0 per 0 juga bentuknya. Jadi dengan menggunakan L'Hopital, kita punya limitnya 1 gitu ya. 1. Oke. Itu kalau bentuknya 0 per 0 ya, atau tak hingga per tak hingga. 0 per 0 ya, 0 per 0, sorry. Belum masuk ke tak hingga per tak hingga. Saya agak cepat aja ya di bagian L'Hopital ini, karena kan intinya adalah alat ya, jadi L'Hopital ini kayak alat menghitung limit gitu. Jadi konsepnya sebenarnya limitnya, bukan alatnya gitu ya. Jadi makanya nggak ini bisa dipercepat gitu. Nah ini kalau yang limit L'Hopital, aturan L'Hopital kedua, kalau dia bentuknya tak hingga per tak hingga. Ya, jadi kalau kita substitusikan A di G itu, maka bentuknya nanti pembagiannya itu tak hingga per tak hingga gitu ya. Kalau yang tadi kan 0 per 0 ya, kalau ini tak hingga per tak hingga bentuknya. Sama ya, kalau dia punya nilai L, maka L itu adalah turunan limit dari turunan masing-masing penyebut dan pembilangnya gitu ya. Kalau tak hingga juga itu adalah nilai limitnya, limit fungsi ini. Buktinya mungkin bisa kita skip aja ya. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini kalau ya tentu ini jadinya X-nya menuju tak hingga ya. Jadi kalau saya punya bentuknya ln X per X, maka kalau kita substitusikan, ini kan membesar terus nih, membesar penyebut dan pembilangnya. Sehingga kita bisa gunakan aturan L'Hopital yang kedua ini gitu ya, dengan menurunkan masing-masing penyebut dan pembilangnya. Sehingga kita punya limitnya gitu ya, 0. Yang kedua juga kalau saya punya, ini kan X kuadrat per E pangkat X. Kalau X-nya menuju tak hingga, tentu bentuknya menjadi bentuk tak hingga per tak hingga. Sehingga kita bisa turunkan ya. Sama ya. Dan kalau ini, pokoknya intinya, kalau kita punya dua fungsi yang bentuknya tak hingga per tak hingga, kalau kita substitusikan, maka kita bisa menggunakan aturan L'Hopital. Ini juga ya, kalau 0, kan ini sin 0 kan 0 ya, 0. Ln dari 0 kan tidak ada ya. Kemudian ini juga bentuknya ln dari 0 dari kanan ya. Jadi kalau saya lihat kalau kita punya bentuk yang ini kan ln itu bentuknya seperti ini ya. Grafiknya. Dia di 1 0. Y ini X. Nah, dia mendekati 0 dari kanan. Kalau saya punya ln 0, 0-nya mendekat dari kanan, itu kan minta hingga jadinya. Jadi kalau dia X-nya mendekati 0 dari kanan, maka di fungsinya kan mengecil terus. Jadi minta hingga, yang ini juga minta hingga. Jadi bentuknya juga tak hingga per tak hingga ya. Tak hingga per tak hingga. Ya, saya kira itu. Nah, itu bentuk 0 per 0 dan bentuk tak hingga per tak hingga. Nah, selanjutnya kita lihat ini bentuk lainnya. Yang bentuk lain tadi itu adalah tak hingga kurang tak hingga, 0 kali tak hingga, 1 pangkat tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0. Jadi semua ada, kira-kira ada sekitar 7 bentuk Pak, tentu ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini gimana caranya gitu. Jadi dia nggak memberikan teorema khusus gitu kalau bentuknya bentuk yang seperti ini. Jadi hanya memberikan teorema kalau bentuknya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, kita bisa menurunkan menggunakan turunan pertama untuk menghitung limitnya gitu. Nah, tapi kalau bentuknya seperti ini dia nggak memberikan teorema ya. Kita lihat di sini isinya contoh semua gitu.
Nah, artinya apa? Kita harus bawa kalau bentuknya menghasilkan bentuk salah satu bentuk ini, kita harus bawa bentuk kita kita apa namanya nih manipulasi dia sehingga bentuknya tuh menjadi 0/0 dan tak hingga per tak hingga sehingga kita bisa gunakan turunan pertama tadi gitu. Nah, contohnya seperti ini. I-nya ini 0 sampai V per 2. Nah, fungsinya adalah 1/X kurang 1/sin X. Nah, ini kan kalau kita lihat, kalau kita substitusikan ya, X-nya, ini kan jadinya tak hingga nih, kalau X-nya menuju 0. Ini juga tak hingga, jadi ini bentuknya bukan bentuk tak tentu ya, tak hingga kurang tak hingga jadi 0, enggak seperti itu, gitu. Tapi kan kita nggak punya teorema menyatakan bahwa ini sama dengan turunan masing-masing penyebut dan pembilangnya, gitu. Nah, kita harus bawa bentuk ini ke bentuk 0/0. Dengan caranya gimana gitu. Jadi kita jadikan dia bentuk penyebut dan pembilang gitu. Sehingga kita samakan penyebutnya di sini kan. Kita samakan penyebutnya. Nah, dapat bentuk ini gitu. Bentuk sin X yang ini ya. Kalau disamakan penyebutnya kan jadinya sin X kurang X per X sin X. Jadi dibawanya ke bentuk itu, bentuk pembagian dua buah fungsi gitu ya. Sehingga nanti menghasilkan 0/0 kah atau tak hingga per tak hingga. Sehingga kita bisa gunakan aturan L'Hopital gitu. Nah, ini kita turunkan kan jadi cos X, X-nya jadi min 1 gitu ya terhadap X pembilangnya. Kemudian penyebutnya juga fungsi lain gitu ya. Ini jadinya sin X perkalian dua buah fungsi ya. Nah, kalau kita substitusi sekarang, itu jadinya pembilangnya 0, penyebutnya jadi 0 ya. Bentuknya jadinya bentuk yang awalnya tak hingga kurang tak hingga menjadi bentuk 0/0. Sudah bisa ya kita pakai sekarang aturan L'Hopital gitu ya. Ini udah L'Hopital satu kali ya. L'Hopital satu kali dapat masih 0/0. Nah, kalau masih 0/0 kita bisa gunakan lagi gitu ya aturannya. Sehingga bentuk yang pembilangnya jadi min sin X, penyebutnya menjadi nah, kita turunkan lagi gitu ya. Kita turunkan bentar, mana dia? Jadi cos X, kemudian ini jadi 2 cos ya, karena ini nanti diturunkan sin cos X, ini juga diturunkan lagi nantinya, pakai penjumlahan perkalian dua buah fungsi. Jadi nanti dapat ini, kemudian kita cek lagi, jadinya 0 ya, jadinya 0 gitu. Jadi ini bentuk min tak hingga kurang tak hingga dibawa ke bentuk 0/0 gitu. Nah, selanjutnya kalau kita punya bentuk ini, X kali ln X. Nah, ini kan X-nya 0 ya, menuju 0. Berarti X-nya 0 kalau kita substitusikan. Nah, sekarang ln X itu kan kayak tadi ya, kalau menuju 0 dari kanan, mendekati 0, maka nilai fungsinya tadi mengecil terus nih. Kalau X-nya dekat ke 0, maka nilainya akan terus ke bawah gitu ya. Tapi dia nggak akan pernah lewati 0 gitu ya. Menyentuh pun nggak pernah gitu. Dia akan dekat, sangat dekat. Nah, itu kan bentuknya menjadi, tadi kita lihat, mana dia? Ya, ini jadinya 0 kali tak hingga. Ya, 0 kali min tak hingga, atau ya karena negatif itu kan min 1 ya, jadi dikali 0 juga 0 nilainya, jadi bentuknya 0 kali tak hingga. Itu adalah bentuk tak tentu gitu ya. 0 kali min tak hingga. Sehingga kita harus manipulasi bentuk ini ke salah satu bentuk yang menghasilkan tak hingga per tak hingga atau 0/0 saat kita substitusikan 0 gitu ya. Nah, ini kan bisa dibuat triknya X-nya dijadikan penyebut. Jadi fungsi yang apa namanya? Yang kalau disubstitusikan jadi tak hingga, yang di atas juga sebagai penyebut pembilang juga kalau disubstitusikan jadi tak hingga per tak hingga, sehingga kita bisa hitung limitnya gitu ya. Sebentar.
Nah, kita lanjutkan lagi ya. Sedikit lagi. Ya, jadi bawa ke bentuk itu ya intinya. Nah, ini juga begitu. Yang ini bentuknya adalah 0 pangkat 0 per 0 pangkat 0 gitu. 0 pangkat 0. Untuk 0 pangkat X pangkat X, nah ini agak ini, dibawa ke bentuk eksponensial ya. Yang untuk khusus yang ini X pangkat X gitu ya. Jadi di kalkulus itu kita kenal X pangkat X itu sama dengan eksponen dan ln itu saling inverse ya, sehingga X pangkat X itu bisa dinyatakan sebagai E pangkat ln X pangkat X. Nah, ini sifat ln X kali ln X. Nah, karena dia juga kontinu ya fungsinya, X pangkat, apa namanya, ini eksponensial ini gitu ya. Nah, Y, misalkan X ln X-nya Y gitu. Dia bilang di sini gitu ya, it follow from part B, dia kontinu. Jadi kalau Y itu dipetakan ke E pangkat Y, berarti kalau saat Y-nya 0, ya, jadi kalau saya punya di sini Y-nya adalah X pangkat X itu ya, atau E pangkat X ln X. Oke, tadi kan X ln X-nya 0 ya limitnya. Jadi kalau di sini Y-nya itu dipetakan ke E pangkat Y, saat Y-nya menuju 0 gitu ya, atau X-nya menuju 0, tentu di sini pangkatnya menuju 0 ya. Kalau tadi E X ln X itu kan pangkat dari E pangkat 0. Berarti E pangkat, dia karena dia kontinu, jadi kita bisa langsung substitusi limit pangkatnya gitu. Nah, ini jadi 1 gitu ya. Itu. Kalau X-nya 0. Nah, selanjutnya kalau bentuknya 1 tak hingga ya, sama aja ya. Jadi kalau 1 tak hingga dia bawa bentuk yang ini kan, awalnya 1 tambah 1/X pangkat X. Nah, itu dijadikan ln lagi. Jadi kalau dia dipangkatkan sesuatu variabel ya, jadi kan ini kan tak hingga, kemudian yang tadi 0 gitu ya. Tentu di situ yang apa namanya ini, yang menjadi pangkat di situ variabel, dia menuju suatu nilai sehingga pangkatnya menjadi 0, kemudian ini juga menuju suatu nilai yang membesar gitu. Jadi kalau ada pangkat X, kita bawa lagi ke bentuk eksponensial gitu ya. Jadi ini dapat dinyatakan seperti ini gitu ya. Ini 1 per tak hingga ya, 1 per tak hingga. Ya, ini X kali ln X ya. Jadi karena bentuknya adalah tak hingga, ini 0, tak hingga kali 0 ya. Ini tak hingga kali 0. Tak hingga kali 0 yang tadi, tak hingga kali 0. Nah, ini pangkatnya 1 ya. Jadi kita lihat di sini pangkatnya. Pangkatnya kita hitung limit pangkatnya karena dia kontinu fungsinya. Kemudian tinggal diganti aja nanti bahwa bentuk ini adalah eksponen dikali limit dari pangkatnya. Limitnya 1 gitu ya. Kalau tak hingga pangkat 0, nah tak hingga pangkat 0, itu yang besar itu adalah fungsinya, bukan pangkatnya. Sehingga coba ya, kalau kita lihat di sini X-nya menuju 0, kemudian ini menuju 0 kali tak hingga ya, 0 kali tak hingga. Oh ya, ini juga bentuknya tak hingga pangkat 0. Jadi pangkatnya dieksplor gitu ya, menjadi, kan tadi pakai eksponensial logaritma natural ya, ln. Pangkatnya di sini dilimitkan karena pangkatnya di sini bentuk tak hingga 0 kali tak hingga ya, ln 1 0. Tunggu dulu, ini kan 0, ini tak hingga ya, ln tak hingga kali ya, ln tak hingga ini 0 gitu ya. Berarti bentuknya bentuk tak hingga 0 kali tak hingga pangkatnya. Nah, itu dibawa ke bentuk tak hingga per tak hingga nih, tak hingga per tak hingga. Digunakan aturan L'Hopital gitu ya. Jadi pangkatnya sendiri adalah bentuk tak tentu gitu.
Ya, jadi inti dari aturan L'Hopital ini adalah kita hanya punya bentuk teorema itu mengatakan kalau bentuknya 0/0 atau tak hingga per tak hingga, maka limit fungsi yang bentuknya seperti itu bisa dinyatakan sebagai turunan pertama fungsi pembilang dan penyebutnya di titik A tadi gitu ya. Nah, kalau misalkan bentuk tak tentu lainnya, itu tidak diberikan formula atau teorema khusus gitu. Jadi bentuknya adalah menghitungnya dengan membawa ke bentuk tak hingga per tak hingga atau 0/0. Jadi butuh kejelian untuk mentransformasi fungsi itu ke bentuk tak hingga per tak hingga atau yang menghasilkan 0/0 gitu ya limitnya. Mungkin itu saja untuk yang aturan L'Hopital. Ada pertanyaan nggak terkait ini? Jadi insya Allah ya ini udah aturan L'Hopital. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke teorema Taylor dan kalau ada waktu kita akan bahas soal atau pertanyaan-pertanyaan kalau ada yang ingin bertanya ya. Jadi silakan mulai sekarang dicicil belajarnya. Kalau ada pertanyaan gitu ya silakan ditanyakan. Jadi kalau bisa nanti memang pertanyaan itu yang kita bahas gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan saya juga bingung mulainya dari mana gitu ya. Karena kalau nggak dicicil nanti jadinya malahan maunya yang instan saja gitu ya untuk persiapan ujiannya. Ada pertanyaan? Cukup, Bu. Ya, mungkin ya silakan. Siapa? Ada yang bertanya barusan? Cukup, Bu. Oh, oke. Kalau misalkan ini nanti mungkin di ya satu subbab lagi kayaknya tidak begitu banyak ya. Mungkin akan saya adakan kuis atau mungkin nanti yang konveks nggak masuk ya, konveks ini nggak masuk. Jadi sampai teorema Taylor saja. Atau kita bisa tanya jawab, misalkan nanti pilih yang mana ya. Jadi pertanyaannya silakan dikirimkan ke saya ya, jadi saya jawab di pertemuan akhir nanti sebelum UTS. Kalau nggak ada, saya cukupkan dulu ya hari ini sampai di sini. Nanti juga apa namanya videonya atau rekamannya nanti saya share dan bisa diulang-ulang lagi ya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.